Sebab bisa karena berani mencoba. Yuk kita belajar soal-soal USBN matematika. Soal ini berkaitan tentang luas gabungan bangun datar. Nah, di sini ada dua bangun datar. Yang pertama yaitu persegi panjang, nah yang ini. Dan 2,5 lingkaran. Ini dengan yang ini. Nah, 2,5 lingkaran ini kalau disatukan itu akan menjadi satu lingkaran penuh ya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi satu per satu dari persegi panjang terlebih dahulu. Oke, persegi panjangnya itu panjangnya dari sini sampai sini itu bisa kita cari. Kita lihat di sini dari sini ke sini itu berapa. Nah, dari sini ke sini itu 27. Nah, yang kita perlukan hanya dari sini ke sini saja. Nah, berarti ini tinggal 27 yang panjangnya kita kurangi dengan 5 dan kita kurangi juga dengan 5. Kenapa ini sama 5 dan 5? Karena jari-jarinya sama ya, 5 dan 5. Maka untuk mencari P, 27 dikurangi 5 dan 5. Oke, berarti 27 dikurang 5 dan 5. Maka panjangnya adalah 17 cm. Nah, sekarang kita akan cari lebarnya. Oke, lebarnya itu adalah dari sini ke sini. Karena di sini 5 cm, maka di sini juga 5 cm. Dan dari sini ke sini juga 5 cm. Nah, maka bisa kita perjelas ini itu sama panjang ya. Berarti dari sini ke sini lebarnya itu sama dengan 5 ditambah 5. Nah, berarti L-nya itu sama dengan 5 ditambah 5. Maka sama dengan 10 cm. Nah, berarti luas persegi panjangnya itu bisa kita cari dengan rumus P dikali L. P-nya 17, L-nya 10. Maka tinggal kita kalikan saja 17 dikali 10. Maka sama dengan 170 cm persegi. Nah, itu baru luas persegi panjang. Sekarang kita akan cari luas lingkaran. Oke, kita perhatikan lingkaran ini dan lingkaran ini, setengah lingkaran satu dan setengah lingkaran yang dua ini, kalau kita gabungkan maka akan menjadi satu lingkaran penuh. Maka rumusnya tetap Pi kali R kali R. Nah, R-nya adalah 5 cm. Nah, dari sini ke sini 5 cm, maka R-nya sama dengan 5 cm. R-nya 5 cm. Karena R-nya 5 cm, maka Pi-nya 3,14 ya. Karena 5 cm tidak bisa dibagi dengan 7. Maka kita pakai Pi-nya 3,14. Oke, berarti kita langsung saja masukkan rumus P kali R berarti 3,14 kali 5 dikali 5. Nah, ini tinggal dikalikan saja 3,14 kali 5 kali 5. Maka hasilnya sama dengan 78,5 cm persegi. Nah, ini adalah luas satu lingkaran. Nah, berarti ini tinggal kita tambahkan saja luas satu lingkaran dengan luas persegi panjang. Maka 78,5 ditambah 170. 170 itu sama aja dengan 170,0 ditambah 78,5. Maka komanya harus sejajar ya. Ini tinggal ditambahkan saja. 0 tambah 5 sama dengan 5. 0 tambah 8 sama dengan 8. 7 tambah 7 sama dengan 14. 4 tulis 1 simpan. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, maka hasilnya 248,5. Soal ini berkaitan tentang satuan berat ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Untuk membuat satu loyang kue diperlukan gula sebanyak 500 gram. Jika ibu akan membuat 5 loyang kue, gula yang diperlukan adalah, nah berarti ini tinggal kita kalikan saja. 500 gram kita kalikan dengan 5 loyang. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan saja 500 dikali
itu sama dengan 2.500. Berarti gula yang kita butuhkan itu 2.500 gram. Nah, tapi kita lihat ABCD-nya itu dalam bentuk kilogram, maka kita harus mengubahnya dalam bentuk kilogram. Gitu. Oke, kita lihat di gram ke kilogram. Kita lihat gram ke kilogram itu naik tangga berapa kali ya? Kita hitung 1, 2, 3. Oh, ternyata naik tangga 3 kali. Nah, berarti komanya ke kiri 3 kali. Nah, ini 2.500 itu sama aja dengan 2.500 koma. Naik tangga 3 kali berarti komanya ke kiri 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, maka komanya berakhir di sini. Maka ini sama aja dengan 2,500. Nah, nolnya ini bisa kita coret yang di belakang koma dan di belakang angka. Maka hasilnya sama dengan 2,5. Nah, berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Oke, soal ini berkaitan tentang sifat-sifat bangun ruang. Nah, di sini ada sebuah bangun ruang dan pertanyaannya adalah banyak sisi dari bangun ruang tersebut adalah, maka kita harus menghitung berapa banyak sisinya ya. Sisi adalah permukaan dari sebuah bangun datar gitu ya. Nah, berarti ini sisi ini. Nah, berarti kita hitung 1, lalu ini juga sisi 2, ini 3, lalu ini yang di bawah 4, 5, bawahnya lagi 6, ini 7, lalu 8, 9, 10, 11, 12, lalu sisi depannya 13 dan sisi belakangnya 14. Berarti ini sisinya ada 14. Nah, jawabannya yang C. Seperti itu cara menghitung sisi pada bangun ruang. Soal ini berkaitan tentang satuan volume. Nah, di sini ada tangganya satuan volume. Ini cara mengingatnya itu sama aja kucing hitam dalam mobil Desi Centil mondar-mandir ya. Cuman karena ini volume maka diganti dengan L gitu ya. KL, HL, DHL, L, DL, CL dan ML. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Terdapat 4 wadah air yang masing-masing berisi 50.000 ml, 100 liter, 45 desimeter kubik dan 360 desiliter. Nah, di sini ada 4 wadah, ini masing-masing isinya segini. Air pada keempat wadah tersebut dituangkan seluruhnya ke dalam bak yang dapat menampung 20 liter air. Nah, air-air ini, keempat air ini itu kita tampung dalam sebuah bak, namun bak tersebut hanya bisa menampung 200 liter. Nah, berarti artinya ini tidak cukup. Nah, maka akan ada air yang tumpah dari bak tersebut. Nah, untuk mencari tahu, maka ini seluruh air yang ada di wadah kita tambahkan dulu baru dikurang 200 liter. Nah, kita lihat satuannya di sini. Ini sudah L, ini sudah L, ini L, ini L. Hanya ini saja yang belum L. Dan kita sudah mengetahui bahwa 1 dm kubik itu sama dengan 1 liter. Maka 45 dm kubik ini sama aja dengan 45 liter. Nah, maka kita bisa tuliskan seperti ini. 50.000 ml ditambah 100 liter ditambah 45 liter dan ditambah 360 desiliter. Baru nanti kita kurangi dengan 200 liter. Nah, sekarang tinggal kita ubah saja masing-masing satuannya yang belum jadi liter ke liter ya. Nah, ini dari meter mililiter ke liter. Oke, dari mililiter ke liter itu naik ya. Kita hitung naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Maka komanya ke kiri 3 kali. Nah, ini 50.000 itu sama aja dengan 50.000 koma. Nah, komanya ke kiri 3 kali ya. Kita hitung 1, 2, 3. Maka komanya akan di
sini. Maka ini sama aja dengan 50.000, dan koma dan angka 0 yang ada di belakang koma itu tidak dianggap, maka kita coret. Nah, berarti 50.000 mililiter itu sama aja dengan 50 liter. Nah, ini 100 liter itu udah jadi liter, berarti nggak usah kita ubah. Ini tinggal kita tulis saja 100 liter. Lalu ini juga sudah jadi liter, berarti nggak ada masalah. Tinggal kita tulis 45 liter dan ditambah. Nah, ini belum jadi liter ya. 360 dl kita belum jadikan ke liter. Maka kita lihat di sini dl ke LO naik tangga 1 kali. Nah, berarti komanya ke kiri 1 kali. Oke, 360 itu sama aja dengan 360 koma. Komanya ke kiri 1 kali, maka kita pindahkan 1. Nah, ini hasilnya sama aja dengan 36,0. Maka 0-nya bisa kita coret, berarti sama aja dengan 36. Ah, berarti ini sama aja dengan 36 liter. Nah, baru kita kurangi dengan 200 liter. Nah, ini tidak usah diubah ya 200 liter karena sudah jadi liter. Berarti ini tinggal kita hitung saja 50 tambah 100 sama dengan 150 ditambah 45, 195 ditambah 36, 231 liter. Nah, ini kita kurangi dengan 200 liter. Berarti kita kurangi dengan 200 liter, maka akan menyisakan 31 liter. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Soal ini berkaitan tentang membaca diagram batang. Nah, di sini ada diagram batang yang menunjukkan banyaknya siswa yang mendapatkan suatu nilai ulangan ya. Nah, kita lihat baca soalnya. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 7 dan nilai 8 adalah, nah, kita perhatikan di sini yang mendapatkan nilai 7 itu sebanyak ini, maka kita tarik garis lurus, itu akan bertepatan di garis kedua setelah angka 20. Maka 1, 2, berarti 22 ya. Nah, berarti kita tulis angka 7 di sini 22. Nah, sekarang yang angka 8. Nah, sekarang yang nilai 8 itu tepat berada di garis yang hitam ini, maka akan berpas-pasan dengan angka 15. Maka di sini yang mendapatkan nilai 8 adalah 15. Berarti ini tinggal ditambahkan 2 tambah 5, 7, 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 7 dan 8 adalah 37 orang. Berarti jawabannya yang C. Seperti itu.